unmute. Oke, ini ada asistennya ini, Pak Arif nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah SWT masih bisa diberi kesehatan, keselamatan dan kenikmatan di tengah-tengah situasi yang tidak normal ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Sosial, Pak Menteri terima kasih, khususnya Pak Profesor Syahabudin, Bu Tatit selaku Ketua, Ketua Kapus Bang Prof, Kapus, Kepala Pusat Pengembangan Profesi. Lalu di sini juga perlu saya sampaikan yang saya hormati saudara para narasumber Dr. Ahmad Yuryanto, Dirjen P2P yang tiap hari kita lihat penampilannya, dan saya berharap sebenarnya secepatnya saya nggak pengen lihat lagi Pak Yuryanto di TV ini, artinya COVID-nya biar cepat selesai, udah bosen juga dengarnya. Yang kedua, Dr. Setiawan Jati dari WHO, perwakilan Indonesia, Bapak Indra Nurpatria, tim penasihat strategi dukungan psikososial Kemensos, Bu Sekjen, Bu Miriam Nainggolan, Mas Dodot sebagai narasumber dan Ketua IPSPI, Bu Nurul Eka sebagai Wakil Ketua KPSI, lalu moderator webinar Pak Beni Sujanto, tim program layanan, dan teman-teman semua. Tadi ada Mike juga. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa kita ketahui bersama penyebaran COVID yang dimulai pada akhir tahun 2019 di Wuhan, sebagaimana layaknya penyebaran virus, kalau kita belajar dari sejarah dulu, flu Spanyol, Black Death, wabah, cacar, TBC, dan lain sebagainya, sedemikian cepat menyebar ke seluruh dunia, dan khususnya untuk COVID-19 ini mempunyai kecepatan yang luar biasa. Pada bulan-bulan pertama baru negara-negara tertentu yang terkena, yang berhubungan langsung dengan Cina, dalam waktu yang sangat cepat itu melanda hampir seluruh negara yang ada di planet bumi ini. Jika ada makhluk lain melihat planet bumi, akan kelihatan itu bahwa di planet bumi ini sedang ada masalah virus. Namun demikian, saya melihatnya bahwa ini bukan masalah kesehatan saja, aspek kesehatan yang sedemikian menakutkan dalam masa inkubasi yang cukup singkat, orang tahu-tahu mati. Dulu kita juga digegerkan dengan virus HIV/AIDS, orang semuanya ketakutan. Tapi karena masa inkubasinya itu 8 tahun, maka orang masih ada waktu untuk berpikir. Nah, virus 19 ini mempunyai masa inkubasi yang sedemikian cepat, bahkan di virus yang baru ini ada orang-orang yang tanpa gejala, tahu-tahu terdampak. Inilah yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, karena sampai saat ini juga belum ada kepastian kapan virus ini akan berakhir. Sesuatu yang tidak pasti, kondisi tidak pasti selalu menimbulkan kecemasan. Dan lebih lagi, akhirnya setelah melihat data-data kematian yang begitu masif, berkembang demikian cepat, yang terjadi di Italia, di Amerika, dan sekarang di Amerika Selatan, maka orang menjadi panik. Maka saya katakan tadi, ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi menjadi masalah kemanusiaan. Seluruh aspek kehidupan itu terimbas. Pertama dari sisi ekonomi, dari sisi
hubungan sosial, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa negara rontok karena virus ini. Maka ini menjadi satu permasalahan yang dialami oleh semuanya. Dan virus ini juga menimbulkan hal-hal baru yang positif, menjadi kerjasama yang baik, tapi juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Putusnya hubungan Amerika dengan WHO, beberapa negara saling mencurigai karena penyebaran virus, tuntutan investigasi dari Australia ke Cina sehingga menimbulkan perang dagang dan lain sebagainya. Maka kita semua adalah para manusia-manusia yang sudah dididik, terutama mohon maaf, saya sebutkan profesi saya sebagai pekerja sosial, dan mulai sekolah sudah dilatih untuk komunikasi dalam tanda kutip yang tidak normal. Kita diberi ilmu, diberi pengetahuan, diberi pengalaman, diberi biaya, tapi kita juga takut, kita juga cemas, tapi kita tidak boleh panik. Walaupun kita mengalami, maka kita karena kelebihan-kelebihan tadi, maka kita harus menjadi sinar, menjadi pionir, menjadi panutan bagi orang-orang yang mengalami. Masalah-masalah kesehatan sudah diserahkan pada para dokter. Tapi masalah-masalah ikutannya ini yang menjadi bukan kalah dahsyatnya. Ikutan dari pandemik ini menjadi sangat luar biasa. Semua orang menjadi terimbas, tidak berpenghasilan. Sehingga karena tidak bisa makan, apa yang disepakati, yang diketahui, dipahami oleh masyarakat bahwa itu harus dilakukan, itu dilanggar. Saya keliling di sekitar Jakarta, itu COVID nggak ada. Di Pondok Gede, pasar sedemikian maraknya. Di Serang orang nggak peduli lagi. Di beberapa tempat, kenapa? Dia bukannya tidak tahu. Dia tahu, tapi dihadapkan pada situasi mereka juga harus makan. Maka ini menjadi tantangan kita bersama. Dan WHO juga sudah menetapkan 6 tata cara, dan intinya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan menjaga jarak, kedisiplinan berperilaku sehat, tapi justru kedisiplinan ini yang menjadi masalah bagi bangsa kita. Kalau kita amati perkembangan yang cukup tinggi itu terjadi di negara-negara yang punya kebebasan, negara-negara liberal, itu mempunyai perkembangan. Jadi ada kaitan antara perilaku masyarakat, budaya masyarakat dengan pandemik ini. Nah, pemerintah juga telah melakukan banyak hal. Dan terakhir adalah mencoba atau sudah diterapkannya kepada kehidupan baru, new normal. Bagi para pekerja sosial, ada Mas Dodot, ada Bu Mer, ada Mbak Eka, dan lain sebagainya, mohon maaf profesi yang lain. Saya berpendapat bahwa ketidaknormalan situasi itulah yang menjadi lahan kita. Maka ketidaknormalan di Aceh, ketidaknormalan di mana itu Mas Dodot? Pengungsi Vietnam, di tempat-tempat lain, itu adalah kenormalan pekerjaan bagi kita. Maka, dan dalam peradaban kita mengalami beberapa konsep kenormalan baru. Setelah Perang Dunia, setelah adanya virus Spanyol itu, orang setelah ditemukannya komputer, orang memasuki pada normal-normal yang baru. Dan manusia mempunyai catatan berhasil melampaui itu semua. Maka ini harus dibaca, ini judulnya. Untuk itu masyarakat sepenuhnya harus mendapatkan edukasi. Mereka bukannya tidak tahu, ada sebagian yang tidak tahu, tapi menyadarkan mereka bahwa mereka perlu untuk melakukan disiplin menjaga jarak, disiplin menjaga kesehatan, dan jadi tugas kita semua. Kita bermitra dengan kementerian, yaitu secara dengan visinya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berlandaskan seperangkat sistem kesejahteraan sosial yang dimotori oleh profesi pekerjaan sosial. Maka kita harus bisa menjadi pionir dalam kondisi seperti ini, dalam aspek di luar aspek kesehatan, tapi permasalahan kesehatan itu dari sudut pandang
sosial psikologi, banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita mainkan. Kementerian Sosial sudah melakukan banyak hal, ada sembako yang luar biasa, ada layanan-layanan yang lain, dan pada akhir-akhir ini Kementerian Sosial diberikan dana yang luar biasa besar. Saya berharap Kementerian Sosial mengalokasikan pada kegiatan-kegiatan yang non bantuan langsung, non sembako, pada kegiatan-kegiatan yang harus kita kembangkan. Itu adalah hal yang penting, sembako juga penting, bantuan langsung penistaan penting, tapi juga aspek-aspek yang lain. Bagaimana membiasakan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memasuki era new normal, dan khususnya para pekerja sosial di seluruh Indonesia. Mari kita bangkit semuanya, kita semua takut, kita semua cemas, kita tidak boleh panik, kita harus bisa berpikir, kita harus bisa lakukan kegiatan-kegiatan bagaimana mestinya, karena menurut saya ketidaknormalan itu adalah normalan bagi para pekerja sosial untuk bekerja. Kita harus terbiasa menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dan secara khusus kepada IPSDI, Mas Dodo, saya ucapkan terima kasih. Ini webinar yang kedua, kemarin keren dalam bahasa Inggris, saya tinggal membaca aja itu, kadang-kadang di bahasa Inggris, bikin Mas Arif, poin-poinnya saya sampaikan, tapi itu lagi. Kita takut, kita cemas, tapi kita tidak boleh panik. Kita tetap harus berada di depan bersama profesi lain, memberikan dukungan pada tenaga kesehatan, dan mudah-mudahan kegiatan ini tentunya bermanfaat bagi kita semua, kegiatan webinar ini. Dan sekali lagi saya ucapkan pada Kementerian Sosial, salam hormat saya kepada Pak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan atas apa yang telah dilakukan semuanya, dan kami KPSI beserta seluruh jajarannya siap untuk bekerja sama, bermitra, Bu Tatit ya. Jadi kita siap bermitra untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi pada kondisi yang seperti ini, sebaiknya kita memang memberikan arti pada penyelesaian COVID ini. Saya punya keyakinan bahwa manusia bisa menyelesaikan semua masalah ini, karena kita seringkali kalau kita baca, kita lihat dalam peradaban kita seringkali mengalami permasalahan-permasalahan. Memang di dalam salah satu kemungkinan kiamat dalam tanda kutip menurut ilmuwan itu salah satunya adalah virus. Virus bisa menghabiskan manusia, tapi saya yakin kita bisa menyelesaikan ini semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Toto. Teman-teman, saya menginformasikan bahwa pendaftaran